Hari ini tanggal 1 Desember 2024 merupakan hari Minggu masa Advent yang pertama. Wujud misa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga. Mass intention from Madam Madeleine's family and Kuching for health, business, study and work blessing. Peter Litosing, my father-in-law, 96 years old. Martin Lihosung, my husband. Madeleine Wong Ching Ching. And my boy Adrian Ling Win Lung, Andrew Ling Julung, Ansel Ling Julung, Alexander Ling Kai Lung. Dan juga untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah. Untuk Cece Maria Porjani Petrus Katiman di Pontianak. Untuk Bapak Rawi Sunardi, Ibu Sumarni, Rawi Stefan Lee Michelle di Cilengsi Bogor. Untuk Dr. Saron dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta. Untuk Bapak Bambang Hermawan dan Ibu Monica Nancy Marina Aurelia di Australia. Matthew Stephen Vincent Malvin di Jakarta. Untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eperos Cerimoya Matthew Beno di Pontianak. Untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anes Alusiatani dan keluarga di Surabaya. Untuk Ibu Mamangcu dan Ibu Nobeta Suryani. Dan juga untuk Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta. Mohon kesehatan Ibu Tresia Liubun di Makassar dan juga Stefani Amelia dan keluarga di Makassar. Dan juga untuk Ibu Cameli, Bapak Stefana Kunadi dan keluarga di Makassar. Dan juga untuk Ibu Camaipong dan Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Dan juga untuk Mama Anamuras Franciscus, Rosalina Imbuk, Dea Kevin Putri, Maria Kurniawati, Yosef Apai Anggun, Anggi dan Brigita. Untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kuching. Untuk Bapak Kasti dan Ibu Mustika dan keluarga. Untuk Ibu Lihuang dan Bapak Epek Erwin dan keluarga. Untuk Ibu Tres, mohon kesehatan Maria Yohana, Teresia, Agus S dan Aloysius. Dan juga mohon kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya. Dan juga untuk Ibu Elizabeth Dawati dan Bapak Bonifacius Aristo dan keluarga. Christian Erlin Andrew di Jakarta. Mohon kelancaran usaha Julianus Sendilim dan usaha Fernadilim. Dan juga untuk keluarga Ibu Anis Wela di Jakarta. Dari keluarga Ibu Cindy Lewardi di Jakarta, mohon kesehatan Dr. Dani A. Sudarsono. Dan juga untuk Sister Gregoria Edariani dan Servasius Ion Meri Kuching. Dan juga untuk Ibu Maria Geweni Rewati Surya di Surabaya. Dan juga untuk Sis Acen Arman Siujung dan Hussein. Dan untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara. Untuk Brother Yohanes Yanto Ahok, Afia Yupita, Jepten Diung, Jeptiani Lim di Aeropas. Untuk Bapak Martinus Ekok dan Ibu Neti dan keluarga di Pontianak. Untuk Kristina Tita Sabiden dan keluarga. Untuk Ibu Agustini Lestari dan keluarga di Jogja. Untuk Aunty Sylvia, Arsi Eser Presila, Chamber Drexler Christian Crescencia di Kuching Sarawak. Dari keluarga Bapak Hendra dan Ibu Yasinta, mohon kesehatan Garen dan Ana Jucu. Dan juga kita juga berdoa untuk Romo Sakaris Lintas yang sedang terbaring di ICU Sincrolos Jakarta supaya diberikan kesehatan dan dipulihkan kembali. Dan juga untuk Ibu Cia Meiling yang setelah operasi di Jakarta, semoga diberikan kesembuhan. Kita persembahkan seluruh wujud misa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Dikau takkan mendapat malu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Sepanjang tahun, setiap kali diajak kita membicarakan penebusan dan penyelamatan dalam dan oleh Kristus, kita sering merasa jenuh akan kata-kata yang sudah haus dan pengertian-pengertian yang sudah lapuk serta semakin kosong. Namun tugas kita lah
membuat kebenaran itu tetap baru dan segar. Baca-bacaan pada masa Advent ini mudah-mudahan merupakan tantangan bagi kita. Hari depan yang akan dibicarakan, kata-kata para nabi dan para rasul semoga menggugah kita dan memberi arah. Kita sendirilah yang harus mengayunkan langkah, malah kita memeriksa batin kita sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pembawa damai sejahtera ke dunia, Engkaulah yang dinanti-nantikan umat manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah cahaya penghalau kegelapan dunia. Engkaulah yang didamba-dambakan umat manusia. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah pembawa keselamatan dunia, Engkaulah yang diharap-harapkan umat manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang kekal, Engkau ingin mendampingi orang yang dalam penderitaan mendambakan kebebasan. Kami mohon datanglah menyelamatkan dunia dari kebencian dan perang. Bebaskan orang-orang dari kesepian mereka dan barui dunia berkat Yesus sabda-Mu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya akan datang waktunya aku menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud, dan ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram, dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren. Ya Tuhan, kepadamu kuangkat jiwaku. Beritahukanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Ya Tuhan, kepadamu kuangkat jiwaku. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum, dan mengajarkan jalannya kepada orang bersahaja. Ya Tuhan, kepadamu kuangkat jiwaku. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Tuhan bergaul akrab dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ya Tuhan, kepadamu kuangkat jiwaku. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Tesalonika. Saudara-saudara, kiranya Tuhan menjadikan kamu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Tunjukkanlah belas kasih-Mu ya Tuhan, dan selamatkanlah kami.
Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada para murid-Nya, akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, baiklah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Nubuat terakhir dari kitab Nabi Yeremia ini mengutip kata-kata Nabi untuk memperkuat terlaksananya janji Tuhan. Sekalipun ada rintangan, namun Al-Masih tetap akan berasal dari keluarga Daud. Kelanjutan tugas imamat itu adalah tanda kasih setia Tuhan akan janji-janjinya. Semoga Tuhan memperkuat hatimu untuk menyongsong kedatangan Kristus. Paulus mengajarkan agar umat di Tesalonika terus memperkembangkan cinta kasih kepada sesama. Ia mendesak agar tetap bertahan dalam iman, sehingga selalu siap sedia menerima Tuhan yang hadir di tengah-tengah mereka. Dengan demikian mereka akan melaksanakan peraturan-peraturan dan harapan Bapa iman mereka. Penyelamatmu sudah dekat. Di sini disampaikan bagian terakhir dari penjelasan Kristus mengenai akhir zaman. Pada permulaannya, sudah ditunjukkan beberapa hal yang menandai akhir zaman itu. Sesudah dibeberkan tentang penganiayaan yang terus-menerus terhadap para murid, dan sesudah nubuat tentang kehancuran Yerusalem, maka dilukiskan dengan gambaran-gambaran apokaliptis kedatangannya kembali penuh kemuliaan. Kedatangannya itu membangkitkan harapan kita dan mendorong kita untuk selalu siap siaga. Marilah kita memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Bapa kita yang sedemikian dekat dengan kita dalam diri Yesus Putranya. Bagi gereja Kristus ya Bapa, perkenankanlah gerejamu pada masa Advent ini memperbarui diri, sehingga mampu menanggapi keinginan semua orang yang bertikad baik. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa ya Bapa, semoga ucapan selamat Natal dan Tahun Baru para pemimpin nanti didukung benar-benar oleh usaha nyata mereka, sehingga menandai damai sejahtera sejati bagi dunia. Marilah kita mohon. Bagi para penderita ya Bapa, semoga masa Advent ini membangkitkan
harapan baru bagi mereka yang kini tertindas hidupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sini ya Bapa, semoga kami semakin saling menghormati pribadi dan maksud baik sesama kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, kami juga mempersembahkan seluruh wujud misa kami dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Berkatilah segala usaha, pekerjaan, dan sendiri keluarga yang mohon doa kepada kami pada hari ini. Bagi mereka yang sakit, Engkau sembuhkan, dan selamatkanlah mereka yang telah meninggal dunia. Allah Bapa kami yang maha baik, Engkau hadir dalam hidup kami. Berkat penerangan-Mu kedatangan kembali Kristus, Putra manusia, takkan demikian menakutkan dan membingungkan kami, melainkan malahan menggembirakan dan membahagiakan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah sedari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah sedari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan terus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, bangkitkanlah harapan akan dunia baru di dalam hati kami, dan berkati roti dan anggur ini. Berilah kami suatu tanda kedamaian bila kami mengenangkan Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia mengampakkan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji-Mu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Ia datang dalam kemuliaan-Nya, kami dapat memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama sulaskal surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu,
agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu serta bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan. Berkat kematian-Mu, bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa. Berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini, buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu,
dan janganlah aku kau izinkan terpisah daripadamu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tentang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasil. Marilah berdoa. Ya Bapa, semoga ikut serta kami dalam perayaan misteri, semakin meneguhkan kami dalam rahmat-Mu. Ajarilah kami dalam perjalanan hidup di dunia ini, semakin menyayangi Yang Baka serta semakin melekatkan diri padanya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga seluruh orang yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, studi mereka selimpah berkat perlindungan, keselamatan dan kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah, pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih, selamat pagi, selamat hari Minggu.